Video ini merupakan bagian kedua Seven Laws of Teacher. Dalam video ini akan dibahas apakah yang dimaksud dengan hukum kedua pengajar, yaitu hukum edukasi. Tahukah Anda ada sebuah rahasia pembelajaran yang sering kali dilewatkan oleh banyak guru? Sebelum kita melihatnya, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut dengan elemen pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, terdapat 3 buah elemen, yaitu pengajar yang disebut sebagai guru, pembicara ataupun fasilitator. Yang kedua adalah murid ataupun peserta, yaitu mereka yang belajar dan melakukan pembelajaran. Sedangkan elemen ketiga adalah media pembelajaran. Yang dimaksud di sini adalah termasuk sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran ataupun metode yang dilakukan di dalam pembelajaran. Menarik bahwa proses pembelajaran yang kita lihat, kita harus memperhatikan seluruh elemen. Tetapi untuk melihat apakah hasil pembelajaran adalah sebuah hal yang baik, maka kita hanya menilainya dengan satu elemen, yaitu murid. Ya, murid. Kalau murid tidak belajar sesuatu, tidak ada perubahan di dalam dirinya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka kita tidak bisa katakan bahwa pembelajaran itu berhasil. Sebaliknya, kalau murid mempelajari sesuatu dan terjadi perubahan, maka barulah dapat dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah pembelajaran yang baik. Pertanyaannya, bagaimana ada sebuah pembelajaran yang berhasil, tetapi ada pula pembelajaran yang tidak? Tahukah Anda bahwa untuk mengetahui hal ini, kita perlu mengetahui sebuah rahasia, yaitu 2 fase pembelajaran. Di dalam pembelajaran terdapat 2 buah tahapan, dan ini tidak dapat dibalik. Maksudnya, kita tidak dapat melakukan langkah kedua sebelum melakukan langkah pertama. Jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fase pertama adalah fase menyalakan. Ini berarti seorang guru perlu menyiapkan para murid, memotivasi mereka, menarik perhatian mereka sehingga mereka siap untuk belajar. Fase yang kedua adalah fase menyelaraskan. Fase ini adalah ketika murid sudah termotivasi, maka kita dapat mengarahkan mereka untuk belajar sesuatu. Seperti sebuah mobil. Ketika kita mengendarainya, fase pertama adalah menghidupkan mesin. Dan kedua adalah menjalankan mobil tersebut untuk mencapai tujuan. Sebagai seorang guru, kita harus berfokus kepada apa yang murid lakukan, karena itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi, kita perlu mengetahui bahwa murid belajar ataupun tidak sangat tergantung dari bagaimana seorang guru mengajar. Jika seorang guru dapat memotivasi muridnya, menyalakannya, maka guru dapat mengarahkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh muridnya kemudian. Karena memotivasi seorang murid untuk belajar adalah tugas dari seorang guru. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ada murid yang mudah dimotivasi, tetapi ada juga murid yang sepertinya sulit untuk dimotivasi? Tahukah kita bahwa cara memotivasi seorang murid dengan murid lainnya dapat sangat berbeda, tergantung dari latar belakang murid tersebut. Kita perlu memahami bagaimana memotivasi masing-masing murid secara khusus. Hal yang perlu kita pahami adalah, janganlah kita fokus merubah tindakan mereka, tetapi marilah kita berfokus untuk merubah cara berpikir mereka. Karena hanya dengan cara ini, maka perubahan akan menjadi perubahan jangka panjang. Nah, dalam merubah cara seorang murid untuk berpikir, maka kita perlu melakukan 3 langkah yang sangat penting. Yang pertama-tama adalah kita perlu memberitahu mereka gambaran besarnya. Setelah mereka menerima gambaran besar tersebut, maka barulah kita dapat berfokus untuk menganalisa bagian-bagiannya, sehingga kita dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam. Setelah itu barulah kita melakukan sintesa, yaitu kita menghubungkan keduanya, kita kembali lagi kepada gambaran yang besar.
Nah, cara belajar seperti ini akan sangat membantu untuk murid mengerti mengapa mereka mempelajari sesuatu dan melihatnya secara besar maupun detail-detailnya. Cara mengajar kita tentunya harus berfokus kepada life-changing experience atau pengalaman perubahan hidup di dalam merubah hidup murid kita. Bagaimana hal ini bisa dilakukan? Dengan menggunakan cara yang tepat. Maka kita dapat membuat pengetahuan baru sang murid dapat bertahan lama, yaitu saat mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan ini. Inilah yang disebut dengan discovery learning. Menemukan sendiri pengetahuan ini akan bertahan lebih lama. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan motivasi murid. Jadi inti daripada hukum edukasi ini adalah bagaimana murid belajar menentukan bagaimana Anda mengajar hari ini. Kalau mereka belum termotivasi, motivasi terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke fase yang kedua. Kalau mereka sudah termotivasi, barulah Anda bisa masuk ke fase menyelaraskan. Mari kita mau praktekkan hukum pembelajaran ini. Selamat mempraktekkan.